Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Dia Putri Ramadeni, NIM 19026025. Saya Alia Zahra dengan NIM 19026010. Saya Fadila Anissa Katrin dengan NIM 190260034. Saya Karmerila Uliani dengan NIM 190260019. Berasal dari program studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang promosi perpustakaan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian promosi. Menurut Mustafa, promosi adalah setiap kegiatan komunikasi yang bertujuan memperkenalkan produk, pelayanan, atau ide dengan distribusi. Promosi adalah usaha yang dilakukan oleh penjual untuk memujuk kepada orang lain untuk memakai produk, pelayanan, atau ide yang dipromosikan. Secara singkat, promosi bertujuan mempengaruhi sikap, pengetahuan atau tingkah laku penerima, dan membujuk mereka untuk menerima konsep pelayanan atau barang. Kegiatan promosi perpustakaan sangat perlu dilakukan, mengingat apresiasi nyata dari masyarakat terhadap perpustakaan begitu rendah. Promosi memiliki peran penting pada sebuah perpustakaan. Promosi merupakan suatu wadah untuk memperlihatkan kepada pengguna apa saja koleksi yang dimiliki serta layanan apa saja yang ada di perpustakaan tersebut. Jerome dan Andrew dalam Junaidi mengemukakan bahwa kegiatan promosi memiliki sedikitnya 4 tujuan sebagai berikut. 1. Untuk menarik perhatian. 2. Untuk menciptakan kesan. 3. Untuk membangkitkan minat. 4. Untuk memperoleh tanggapan. Selanjutnya yaitu sasaran promosi perpustakaan. Yang pertama, menginformasikan atau memberitahu supaya masyarakat tahu dan kenal perpustakaan tersebut. Yang kedua, mengingatkan agar masyarakat selalu ingat tentang perpustakaan. Yang ketiga, menarik perhatian agar masyarakat tertarik kepada perpustakaan. Selanjutnya itu bentuk-bentuk promosi perpustakaan. Yang pertama itu brosur. Brosur merupakan salah satu bentuk promosi yang berupa kertas atau cetakan yang isinya mencakup petunjuk umum tentang perpustakaan. Yang kedua itu poster. Poster merupakan salah satu media promosi yang biasanya menggunakan kertas ukuran besar yang isinya selain tulisan juga ada gambar. Yang ketiga itu newsletter, merupakan salah satu media yang digunakan untuk memberikan informasi khusus kepada sejumlah orang secara teratur. Yang keempat itu bookmark, merupakan salah satu promosi yang digunakan untuk sarana memberi tanda pembatas pada halaman buku dengan tujuan pembatas tersebut yang sudah dibaca akan dibaca kembali. Agar menarik dapat diberikan logo atau gambar-gambar yang menarik. Yang kelima yaitu terbitan khusus perpustakaan, merupakan promosi yang berbentuk sebuah terbitan yang dilakukan oleh perpustakaan sendiri, seperti buku panduan pengguna perpustakaan atau kalender perpustakaan. Yang keenam yaitu pameran perpustakaan, merupakan kegiatan promosi perpustakaan dengan maksud menarik perhatian banyak orang, dan promosi ini merupakan promosi paling jitu untuk menjaring orang. Yang ketujuh itu pameran buku, merupakan sarana penyampaian informasi kepada orang dalam jumlah yang besar. Yang kedelapan yaitu seminar. Seminar merupakan kegiatan yang dilakukan seperti ceramah, hanya diperlukan persiapan yang lebih lama atau lebih luas cakupannya. Yang kesembilan yaitu mading. Mading merupakan media promosi yang memberikan informasi kepada siswa dan memajang daftar bahan pustaka baru maupun dalam bentuk buku dan resensi buku. Yang ke-10 yaitu map khusus perpustakaan, dibuat untuk memberikan ciri-ciri khusus akan perpustakaan tersebut. Selanjutnya, cara mempromosikan perpustakaan. Yang pertama, mengatur gedung atau ruang perpustakaan dan perlengkapan supaya menarik dengan suasana yang cerah sehingga dapat memotivasi para pegawai untuk berkunjung ke perpustakaan. Yang kedua, sikap petugas perpustakaan juga perlu diupayakan agar berpenampilan menarik,
ramah, dan suka menolong pengunjung. Yang ketiga, koleksi bahan pustaka perpustakaan agar diupayakan supaya lengkap dan mutakhir, yang disusun secara teratur, bersih, dan menarik. Selanjutnya ada unsur-unsur promosi perpustakaan. Yang pertama, bahan pustaka merupakan unsur penting. Artinya koleksi apa saja yang dimiliki oleh perpustakaan sebagai bahan promosi atau tercetak, elektronik maupun web. Yang kedua, layanan atau jasa merupakan jenis layanan yang ada dan diberikan oleh perpustakaan. Yang ketiga, petugas adalah pengelola perpustakaan yang tahu persis tentang kondisi perpustakaan, serta sebagai pelaksana dalam pembuatan sarana promosi. Yang keempat, pemustaka dahulu dikenal dengan pengguna merupakan orang yang memanfaatkan perpustakaan sebagai sasaran promosi. Yang kelima, media atau channel adalah saluran atau peralatan yang dipakai sebagai sarana penyampai promosi. Dan yang terakhir, sarana atau prasarana merupakan peralatan yang tersedia dalam pelayanan perpustakaan. Kendala yang dihadapi dalam promosi perpustakaan. Yang pertama ada kendala dari dalam atau internal. Ada beberapa kendala yang berasal dari perpustakaan itu sendiri, antara lain A. Pengetahuan pustakawan tentang ilmu dan teknik pemasaran masih lemah. B. Kritikan tradisional terhadap perpustakaan yang melihat perpustakaan sebagai sebuah gudang buku. C. Gedung atau fasilitas perpustakaan tidak memadai. D. Dan untuk membeli bahan pustaka dan membuka layanan-layanan yang baru kurang memadai. E. Apresiasi perpustakaan terhadap penggunanya masih lemah. Yang kedua ada kendala dari luar atau eksternal. Beberapa kendala yang berasal dari luar perpustakaan antara lain A. Komitmen dari pemimpin dalam mendukung terhadap eksistensi perpustakaan masih sangat kurang. B. Pengguna perpustakaan hanya bersifat sementara, kecuali yang terdapat pada jenis perpustakaan khusus dan perpustakaan umum. C. Manajemen organisasi lemah. D. Budaya membaca masyarakat dengan memanfaatkan perpustakaan sangat lemah. E. Staf pengajar jarang memberi tugas kepada siswa yang dapat memaksa mereka menggunakan perpustakaan. Strategi promosi perpustakaan. Yang pertama, membangun komunikasi dengan pemustaka. 2. Membangun kerjasama dengan pihak ketiga. Yang ketiga, membuat program promosi yang meliputi penetapan sasaran atau prioritas, menentukan prosedur atau tindakan, serta menyusun rencana kerja. Baiklah, hanya segitu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.